Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 345, setidaknya kau memiliki mata yang bagus. Terima kasih, Tuan Su, kata si penipu itu kemudian. Saya benar-benar tidak berbohong dengan sengaja, terima kasih atas pengertian Anda, saya benar-benar tidak mengincar kekayaan Anda, saya hanya ingin membantu saudara ini. Namun, kata-kata itu tidak berarti apa-apa sekarang. Akan tetapi, Papa Su tidak mempersulit pria itu dan membiarkannya pergi tanpa banyak keributan. Hal itu pada gilirannya membuat Su Yihong berada pada level DFCON 1. Ternyata adik laki-lakinya benar-benar beruntung, tertinggal ribuan mil jauhnya dari rumah tetapi masih juga menemukan jalan pulang. Sungguh tangguh. Ayah, sebaiknya kau bawa kakak ketiga pulang karena kau sudah menemukannya. Papa Su menatapnya lama sebelum menjawab, tidak perlu terburu-buru. Kita masih harus mencari tahu pelaku yang meninggalkan anakku di Jianchuan bertahun-tahun yang lalu. Bukankah itu berarti adiknya tidak ingat apa yang telah terjadi? Pikir Su Yihong. Jika memang demikian, masih ada peluang untuk menyelamatkannya. Tidak apa-apa. Kita tidak bisa membiarkan adikku menderita di luar sana selama bertahun-tahun tanpa alasan. Aku harap aku bisa segera bertemu dengannya, karena aku benar-benar ingin meminta maaf, bukan berarti adiknya sudah menyerah, tapi aku hanya punya ide itu karena pikiran ibu sedang tidak baik. Dia akan mengerti, kata Papa Su sambil berdiri. Aku akan bicara dengan ibumu agar kamu tidak perlu menjelaskan apapun, atau dia akan merasa sakit hati hanya dengan mengingatnya. Saya mengerti. Kalau begitu, saya akan ke atas untuk beristirahat, ayah. Jawab Su Yihong. Ia kini lebih tenang karena akal sehatnya perlahan pulih. Tetapi karena adiknya telah muncul ke permukaan, tentu saja dia harus menemuinya. Di sisi lain, Papa Su tidak bisa menebak apapun dari reaksi Su Yihong, belum lagi istrinya benar-benar tidak stabil secara emosional saat penipu itu mendekati mereka. Oleh karena itu, cerita bahwa Yihong telah mengatur seluruh sandiwara untuk penyakit mental ibunya adalah cerita yang sempurna. Kamu benar-benar membiarkan penipu itu pergi? Mama Su bertanya pada Papa Su sesudahnya. Baru setelah Papa Su menjelaskan semuanya, kekhawatirannya pun sirna. Aku bisa memaafkan Yihong jika dia benar-benar melakukan semua itu untuk penyakitku. Lagi pula, penipu itu tidak membuat kami kesulitan setelah mendatangi kami, dan juga tidak meminta uang. Namun, siapa yang meninggalkan Fenger di Jianchuan? Mungkinkah kakak tertuamu benar-benar menculiknya untuk membalas dendam padamu? Aku harus bertanya padanya tentang hal itu. Kata Papa Su. Kita harus mencari tahu akar permasalahannya. Tentu saja. Besok kita akan mempertemukan Yiheng dan Fenger, dan membiarkan kedua saudara itu akrab. Pasangan Su membiarkan penipu itu pergi hanya karena Su Yihong telah menanggung semua kesalahannya. Tetapi Seng Xiao tidak akan menyia-nyiakan sumber daya yang luar biasa tersebut tanpa memanfaatkannya. Setelah meninggalkan rumah Su dengan hadiahnya, penipu itu tentu saja pulang ke rumah. Alasan dia bersikap baik saat bersama keluarga Su adalah karena ketegasan Su Yihong, tetapi sekarang setelah dia diberi hadiah, dia tentu tidak akan mengincar seluruh kekayaan keluarga Su. Lagi pula, bukankah dia akan kehilangan apapun jika Su Yihong mengungkapnya? Meskipun demikian, Seng Xiao telah memerintahkan penangkapannya. Jing Yun tentu saja memanfaatkan momen yang tepat. Setelah mendapatkan informasi tentang penipu itu selama 2 hari terakhir, hanya terlihat jelas dari cara dia pergi membawa barang bawaannya larut malam bahwa Papa Su telah mempermainkannya. Apa yang terjadi selanjutnya tentu saja interogasi. Siapa kalian? Si penipu itu terkejut bukan kepalang saat mendapati beberapa orang di depannya setelah penutup matanya dilepas. Apakah ini penculikan? Apakah kamu tidak tahu identitas siapa yang kamu palsukan selama 2 tahun terakhir? Seng Xiao bertanya balik. Si penipu itu menoleh 2 kali sebelum akhirnya menyadari sesuatu. Kamu adalah putra bungsu keluarga Su yang sebenarnya. Seng Xiao menggelengkan kepalanya dan menunjuk Jing Yun di belakangnya. Memang benar, tapi tolong beritahu aku mengapa kau digunakan sebagai pengganti 2 tahun lalu. Aku akan menggandakan apa yang diberikan Su Yihong padamu. Si penipu langsung tertarik. Kau tidak akan melakukan apapun padaku, kan? Mengapa kami harus melakukan sesuatu jika kau sudah terekspos? Seng Xiao bertanya balik sambil berbaring di sofa. Si penipu terdiam sesaat sebelum mengangguk. Saya mengakuinya. Su Yihong menyuruh saya mengganti putra bungsu keluarga Su dengan menato tanda lahir di telinga saya sehingga saya bisa menipu semua orang dan bahkan memalsukan tes DNA. Nyonya Su sedang sakit parah saat itu karena merindukan putranya, itulah sebabnya Su Yihong mencari saya. Apa lagi yang kamu tahu? Desak Seng Xiao. Si penipu berhenti sejenak untuk mencari tahu pikirannya sebelum menambahkan, sepertinya Su Yihong benar-benar tidak ingin tahu tentang saudaranya sendiri dan berencana agar aku menggantikannya untuk jangka panjang. Dia bahkan menarik semua informasi yang dikumpulkan Nyonya Su dalam pencariannya. Itu masuk akal bagi pasangan Su karena mereka tidak perlu mencari kemana-mana saat putra mereka ditemukan, tetapi tidak demikian halnya dengan Su Yihong. Dia sudah tahu sejak awal bahwa saya palsu. Tidak ada yang aneh selain itu. Oh,
tunggu, ada hal lain. Paman tertua Su Yihong pernah datang mengunjungi Su Yihong sebelumnya. Orang tuanya sedang keluar pada saat itu dan Su Yihong berasumsi bahwa aku juga sedang keluar, tetapi sebenarnya aku bersembunyi dengan tenang di kamarku. Aku dapat mencegah kecurigaan dengan melompat keluar jendela dan berpura-pura kembali dari pintu depan. Penonton si penipu tahu sesuatu saat itu juga. Kamu boleh pergi. Tapi untuk memastikan kamu tidak akan menghubungi Su Yihong lagi, kami merekam pembicaraan kita tadi. Bro, saya hanya melakukan ini demi uang. Karena semua orang sudah membayar, saya tidak akan meminta lebih, saya tahu apa yang terbaik untuk saya. Tanggapan pria itu sangat membumi. Jangan khawatir, saya akan meninggalkan negara ini segera setelah saya menerima uang saya. Saya bahkan akan mengirimi Anda pesan untuk konfirmasi. Jika ternyata kau membocorkan semua itu kepada Su Yihong, kami akan menemukanmu bahkan di ujung bumi. Saat itulah si penipu memperhatikan Seng Xiao dengan saksama, yang tampak semakin akrab dari detik ke detik. Akhirnya, dia menunjuk Seng Xiao. Kau adalah Seng Xiao, putra mahkota Huang Yao. Setidaknya, matamu masih bagus. Rahang si penipu menganga seolah menemukan benua baru, tidak dapat mengatakan apapun karena keterkejutannya. Dia pasti lebih takut kepada Seng Xiao dibandingkan kepada Su Yihong, keburukan pria itu sudah terlalu terkenal. Jangan khawatir. Aku tidak akan pernah melawan putra mahkota meskipun aku punya 10 nyali lagi. Karena tidak ada gunanya menahan penipu itu, Seng Xiao tentu saja membiarkannya bebas, meskipun dia juga telah mengirim orang untuk mengawasinya. Sekarang, jelas bahwa Su Yihong adalah kunci segalanya, tetapi Jing Yun masih menyelidikinya. Berapa lama lagi? Tanya Seng Xiao. 2 hari. Jawab Jing Yun. Tuan muda, saya punya firasat bahwa Su Yihong tidak akan duduk diam saja. Dia pasti akan berusaha menemui saya. Kalau begitu, temui aku. Mungkin itu akan membangkitkan ingatanmu dan membuatmu mengingat sesuatu. Meski begitu, dalam pikirannya sendiri, Seng Xiao sudah menyalahkan Su Yihong atas kejahatannya. Dan kita akan mencari tahu mengapa dia melakukan semua itu.